Saya Arya Arifin dan saya mencintai alam Indonesia. Ternyata di dalam sebuah alam saya bertemu dengan kopi Indonesia adalah kopi yang diminati oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini. Dan saya adalah mendirikan PT Jakarta Coffee adalah sebagai wadah untuk seluruh petani Indonesia di seluruh Nusantara, dan kami fokus untuk mengekspor kopi ke dunia. Dan juga kita mendampingi para petani yang ingin memiliki sebuah perkebunan kopi yang sukses. Di situ kita perlu tingkatkan produktivitas dan kualitas kopi untuk penikmat kopi di seluruh dunia. Terima kasih. Tentunya setiap tahun berubah karena perubahan iklim ya, perubahan iklim, perubahan perilaku. Karena kalau kita bicara climate exchange ya, perubahan iklim itu kan berbeda-beda. Itu juga mempengaruhi rasa-rasa kopi yang ada juga gitu, dan juga perilaku petani. Maka dari itu pentingnya edukasi kepada petani, konsisten bibitnya, konsisten cara panennya, konsisten cara prosesnya, itu sangat penting sekali. Ya, sebenarnya bisnis kopi secara plannya tentunya kita bagaimana kita memperbaiki hulu ya, karena permintaan import kopi, ekspor kopi ini besar sekali. Jadi hulunya harus diperbaikin, dan mulai dari bibit dan segala macam harus traceability, dan ini yang paling penting sehingga kita bisa memenuhi pasar dunia. Jadi Jakarta Coffee ke depan ingin melakukan sebuah rencana besar, terutama adalah membuat Nusantara Academy Coffee. Dan bagaimana Nusantara Academy Coffee itu bisa membantu pemerintah ke depan, dan khususnya adalah yang pertama tadi kita akan membenahi hulu. Bagaimana di hulu itu pertanian itu mulai dari pasca bagaimana mengidentifikasi soil health, tanah itu harus sehat dan cocoknya ditanamin apa. Itu yang paling penting. Jadi edukasinya sampai di sana. Yang kedua, bagaimana memilih sebuah bibit kopi yang terbaik, dan bagaimana cara menanam kopi dengan baik, dan bagaimana cara memproses kopi dengan baik, dan pada akhirnya sampailah di hilirnya adalah nilai sosial kopi itu sendiri. Dan di situ tentunya kita akan mengajarkan anak-anak petani untuk belajar kopi lebih detail lagi, menjadi seorang roastery, menjadi seorang barista, dan itu penting sekali karena di sini pemerintah mengharapkan seluruh anak petani selama ini banyak sekali tidak mau jadi petani kopi lagi. Mereka ingin upgrade kehidupan mereka menjadi seorang bisnis ya. Tentunya karena dari kecil mereka melihat bapaknya menjadi seorang petani kopi, dan tentunya anak-anaknya ingin menjadi seorang entrepreneur di bidang kopi. Dan di situ banyak sekali orang membuat sebuah kafe tapi tidak punya knowledge, tidak punya kemampuan, sehingga membuka kopi 3 bulan tutup. Ini yang kita sayangkan. Maka dari situlah pemerintah hadir untuk memberikan edukasi kepada seluruh anak petani, bahkan siapapun, untuk belajar bagaimana menjadi seorang petani yang baik, menjadi seorang barista yang baik, menjadi seorang roaster yang baik. Tentunya tujuan utamanya bukan hanya membuka sebuah kafe-kafe di Indonesia, bahkan bisa menjadi membuka sebuah kafe atau bisnis di luar negeri. Maka dari itu Jakarta Coffee juga ingin membuat sebuah trading house of bean di setiap negara, yang mana supaya trader-trader itu sering kesulitan mendapatkan sebuah sampel green bean yang baik, dan mereka bisa melihat di negara-negara yang sudah kita tentukan titik-titiknya untuk membuka house of bean. Contohnya kita membuka house of bean Japan, house of bean di Europe, dan kita ada di Paris ya. Dan ini penting sekali karena apa? Kalau tidak melakukan itu, pemerintah tidak bisa membawa kopi Indonesia menjadi kopi yang dikenal oleh dunia. Maka dari itu tujuan utama Indonesia, bagaimana Indonesia menjadi penghasil kopi terbesar, pengekspor kopi terbesar, bukan hanya terbesar tapi yang terbaik. Dan yang paling penting adalah traceability itu tadi. Maka dari itulah kita perlu membuka sebuah etalase house of bean di seluruh negara yang ada. Kalau kita melihat itu yang dilakukan oleh negara-negara lain, tentunya di sini butuh kerjasama antara petani dan pelaku bisnis kopi, dan juga adalah negara untuk hadir membawa kopi Indonesia ke dunia. Itu yang paling penting. Kalau rencana dibuka, kita sudah berproses ya. Actually kalau start dari Januari itu kita sudah memulainya. Kalau sekarang kita sudah berproses semuanya. Indonesia ingin memperbaiki pertanian, maka dari itu pertama adalah knowledge, pengetahuan, pendidikan tentang bagaimana menjadi petani yang baik. Milenial akan mencintai menjadi seorang petani kembali. Itu yang harapan kita terbaik. Tentunya
petani milenial itu akan bangga dan akan follow apa yang kita tawarkan untuk seluruh masyarakat apabila kita fasilitasi dengan modern. Jadi kita harus menjadi petani modern. Tentunya kalau kita lihat ya, petani modern tuh di luar negeri mereka memakai pakaian yang bukan seorang petani yang kita lihat di Indonesia, tapi kita fasilitasi dengan kendaraan yang double cabin misalnya kan, dengan helm, dengan sepatu bot, dengan pakaian-pakaian yang keren. Itu yang membuat mereka akan jadi petani yang modern. Kalau kita lihat pertanian di Jepang, bagaimana Jepang itu bisa mengerjakan 10 hektar hanya 2 orang saja dalam waktu 1 hari selesai. Kalau melihat pertanian di China juga begitu. Kita melihat bagaimana dulu Vietnam belajar kopi dari kita swasembada pangan, dan kita menjadi terkenal adalah Cup of Java Coffee. Itu adalah dunia mengenal Cup of Java Coffee. Tapi justru sekarang kita kebalik, beberapa kali kita masih import kopi dari Vietnam. Tetapi rencana pemerintah di 2025 nanti ke depan menginginkan para entrepreneur, para petani milenial untuk bersama-sama membawa Indonesia menjadi kopi pemimpin dunia. Itu yang paling penting itu. Yang paling penting buat saya adalah pesan buat petani Indonesia yang sudah memperjuangkan adalah kopi Indonesia untuk dinikmatin oleh orang Indonesia seluruh Nusantara, bahkan untuk dunia. Jangan tanggung-tanggung untuk jadi petani. Kita harus punya komitmen dan konsisten menjadi petani. Terutama pilihlah bibit yang ditanam harus bibit yang unggulan. Dan yang kedua, kita harus ikhlas menanam segala bibit yang kita tanam dan harus kita rawat. Manusia aja harus dirawat, bahkan anak harus dirawat, istri juga harus dirawat, biar nanti kopi itu tidak tumbuh liar. Kan gitu, istri kalau tidak dirawat juga akan liar nanti gitu. Jadi di situ petani harus tetap merawat bagaimana kopi itu tumbuh dari pasca tanam sampai pasca panen itu butuh waktu 2 tahun. Yang paling penting pastikan panennya harus panen dengan benar. Harus panennya adalah sudah merah, sudah matang, red cherry. Ini paling penting. Kalau sampai salah panen, begitu kita sudah punya panenan banyak, ternyata begitu mau kita jual nggak laku. Ini yang paling penting. Karena buyer itu membutuhkan adalah kualitas biji kopi yang terbaik. Dan juga cara penyimpanan. Penyimpanan sangat penting sekali. Kita bicara logistik. Simpanlah di tempat yang aman, yang tidak dekat dengan tempat-tempat yang basah, supaya tidak dikejar oleh insek-insek ya. Ini yang paling penting. Tentunya kalau para petani komitmen untuk menjadi petani yang baik dan memilih biji yang terbaik, pasti kami akan menjadi pembeli yang terbaik dan membawa buyer yang terbaik, dan kita bisa mengekspor kopi Indonesia dengan harga yang terbaik. Tujuan utama kita adalah Indonesia harus menjadi pemimpin kopi dunia. Bisa tidak bisa, harus bisa. Indonesia adalah kopi juara dunia dan rasa terbaik dan terenak di dunia. Terima kasih.